Allah, nanti kita cari target ya, mana yang harus kita yang sahabat Adam Masa Kini, subscribe channel Adam Masa Kini. Semoga tontonan ini memberi inspirasi. Sip. Ya. Sip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Marhaban bihudurikum di channel Adam Masa Kini. Aina ma kuntum arjukum bi khair wal afiyah. Selamat datang dan bertemu lagi di channel ini, Sosial Eksperimen ya. Yang pertama kita adakan di Anjung Tintin, Pekanbaru Riau. Insyaallah dimanapun antum berada, semoga tonton ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini apa namanya, nanya masalah akidah lah. Ini kan tahu apa apa namanya, di pertemuan kali ini insyaallah ya kita akan tanya-tanya nih sama salah seorang yang masya Allah terkenal lah, ya, Syekh Al-Khandaqi. Syekh Al-Khandaqi ini ya Khandaq. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ikhwan dan akhwat semuanya, bisa channel Adam Masa Kini dimanapun antum berada. Mungkin ya ta'aruf dulu bagi antum yang kenal sama ana. Adapun nama ana Dirga Fedea, ya mungkin bisa dipanggil Dirga. Ana lahir di kota Pekanbaru ini 8 Agustus tahun 2001. Adapun pendidikan yang telah anda tempuh, ya mungkin juga sebagian antum ada yang tahu, itu di Pondok Pesantren Islam Al-Muslimun, Kecamatan Sindang, Riau. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan khusus karena nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang tidak dapat kita perhitung satu persatu. Dan juga untuk kita semua, alhamdulillah Allah juga masih memberikan kepada kita nikmat yang telah Allah sediakan bagi kita semua. Syukron. Mungkin itu ya secara singkat ta'aruf dari ana. Mudah-mudahan bisa ta'aruf lebih jauh nanti insyaallah. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Ya akhi Dirga ya, insyaallah. Ini mungkin apa antum pernah dengar itu nak apa penghafal Al-Quran dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gini pertanyaannya, sejak kapan Al-Quran itu tahu apa? Al-Quran itu kalam yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah sampaikan kepada utusan Allah yang terakhir, manusia yang paling sempurna di muka bumi ini, itu Nabi Muhammad SAW, melalui perantara ya seperti kita ketahui juga malaikat yang paling Allah sayangi, paling Allah muliakan, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Iya, terus berapa lama sih Al-Quran itu diturunkan? Kita lanjut. Berapa lama Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita? Al-Quran itu diturunkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 2 hari, secara bertahap, supaya kita sebagai hamba Allah yang telah Allah kasih petunjuk agar kita bisa mudah memahami Al-Quran secara perlahan dan perlahan. Insyaallah di akhir nanti kita bisa memahami Quran secara kafah. Jadi hikmah beransur diturunkan Al-Quran begitu ya? Jadi hikmahnya mungkin banyak. Mungkin diantaranya
satu, kita tuh bisa mendalami agama Islam ini dari yang telah Allah sampaikan. Adapun yang selanjutnya, kita sebagai umat mukmin, umat Islam ini, ya hikmah diturunnya perlahan-lahan ini bisalah kita menghafal secara perlahan-lahan, maupun dari hafalan Al-Qur'annya, hafalan kandungan maknanya dan sebagainya. Ayat yang pertama kali yang akhi hafal. Ayat yang pertama kali akhi hafal gitu ya. Ini Ana masih ingat dulu waktu Ana umur 4 tahun lah, insyaallah ya. Jadi ketika itu sering disuruh orang tua sih ke masjid. Jadi waktu sholat maghrib, Ana masih ingat sekali waktu itu imamnya beliau sering baca surah Al-Ikhlas. Jadi disitulah mungkin ya, Ana sih nggak hafal, cuman sering didengar, sering kita simak. Jadi alhamdulillah berkat izin Allah, hafalan yang pertama itu surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Kan Al-Ikhlas ini kan kalau kita tengok dalam hadis, kita buka dalam hadis bahwa sepertiga dari Al-Quran kalau kita baca itu ya. Masya Allah. Jadi si imam itu mengamalkan sepertiga dari membaca Al-Quran gitu ya. Masya Allah. Kemudian, iya, besar keutamaannya karena di situ kalimat tauhid ya. Iya, tauhid itu sendiri. Yang antum ketahui tentang tauhid apa? Kita masuk tentang Al-Quran tadi ya. Kemudian Al-Quran ini turunkan kapan sih? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu di tanggal 17 Ramadan yang sebagaimana telah kita baru saja lewati. Ya, disitulah Allah menurunkan Al-Quran pertama kali kepada kita Nabi Muhammad, tepatnya di Gua Hira. Ketika itu Nabi ini sedang rutin-rutinnya melakukan ibadah di sana, ibadah kepada Allah, bolak-balik sampai ya istri beliau selalu memberikan perbekalan, hingga pada saat itu datanglah utusan Allah, yaitu malaikat kita, malaikat Jibril alaihissalam. Beliau datang menyerupai wujud yang telah Allah berikan, yang telah Allah sampaikan di Al-Quran. Dan disitulah terjadinya peristiwa turunnya wahyu, dan sekali lagi itu pada tanggal 17 Ramadan. Di Al-Quran kenapa Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa? Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab karena Allah ingin supaya kita tuh mudah menghafalnya, mudah memahaminya. Bukan ya, mudah memahaminya, karena bahasa Arab ini kalau kita pelajari mudah ternyata. Awalnya kita lihat susah ya, tapi kalau kita perlahan-lahan Allah kasih jalan. Karena telah Allah sampaikan dalam ayat, salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, kami telah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kita semua bisa memahaminya dengan mudah. Jadi itulah mungkin salah satu faktor Allah menurunkan Quran dalam bahasa Arab. Itu apa? Lanjut. Al-Quran itu sendiri apa sih maknanya? Al-Quran itu sendiri. Al-Quran apa makna? Kalau kita tinjau dari segi makna, Al-Quran itu diambil dari kata qara'a yaqra'u, yang berarti situ terdapat kata kerja membaca. Adapun Al-Quran ini merupakan ya isim, kata benda yang merupakan bacaan. Dan ini juga memiliki makna khusus. Al-Quran itu bacaan yang memiliki nilai pahala di dalamnya. Tidak seperti yang lain. Kalau kita misalnya baca-baca ya komik, novel-novel, itu istilahnya kita kalau dari segi keutamaannya kita nggak dapat. Cuman dalam segi pemahaman mungkin iyalah kita bisa memahami kehidupan orang bagaimana di novel itu. Tapi ya kalau Quran kita baca aja satu huruf kita dapat 10 kebaikan. Ya tadi kan ngomong surat pertama yang dihafal, silakan dibacalah surat pertama yang dihafal. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, barakallahu fiik. Salam, masya Allah. Syekh. Baik, apa pesan antum nih kepada pemuda yang belum membaca, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran, pemuda yang jauh dari Al-Quran, bagaimana membaca, bagaimana memahami Al-Quran, membaca yang tidak bisa? Silakan antum pesan kepada pemuda Al-Quran. Begini, jadi wahai kaum muslimin, pemuda-pemuda yang merupakan tulang punggung dari agama Islam ini, bagi antum mungkin atau kita semua yang masih memiliki kesulitan dalam membaca Al-Quran, mungkin ada beberapa tips dari ana mungkin ya, mungkin juga antum udah tahu. Yang pertama itu kita harus tumbuhkan niat. Niat dalam artian kata ya bukan istilahnya bukan niat main-main. Memang kita yakini Allah itu akan membantu kita. Kita yakini dengan Al-Quran ini kita akan bisa berubah nanti di kehidupan kelak. Jadi kita mulai perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Misalnya kita sulit nih nyebut huruf A atau Ba, Ta gitu ya. Bahkan hilang ya. Ya bahkan hilang, sekali sebut aduh A 10 kali kan masuk ke Ba, hilang A ya. Jadi kita perlahan-lahan, dan intinya setelah kita niat itu kita coba yang kedua, diiringi dengan istiqomah dan istiqomah. Misalnya kita tidak bisa meningkat, intinya kita jangan berkurang, jangan menurun, tetap pada koridornya. Dan kita usahakan doa sama Allah. Ingat, Allah akan membantu hambanya yang bersungguh-sungguh. Jadi ketika kita sedang berusaha, perlakukanlah sebanyak-banyaknya, karena Allah akan menilai keutamaan seorang hamba, akan memberikan pahala kepada seorang hamba yang lebih banyak apabila hamba tersebut melakukan amalan yang lebih banyak dan lebih sungguh-sungguh. Jadi jangan kita sekali-kali untuk menyesal, untuk mengira bahwa kok Allah ini nggak adil ya. Disitulah mungkin Allah letak, bukan nggak adil. Di situ Allah memberikan kemuliaan kepada kita untuk peluang kepada kita supaya kita bisa lebih banyak mendapatkan pahala dari usaha yang kita lakukan. Jadi itu mungkin dari awal tadi niat, usaha dibarengi dengan istiqomah, dan selanjutnya mungkin ya kita juga sering-seringlah meminta nasihat dari ustaz kita, syekh kita, ustaz Andro Mikro Hafizahullah Ta'ala. Kita tanyalah kepada guru kita, ya syekh, wahai ustaz, apakah yang masih membebani saya sehingga saya sulit untuk menghafal Quran? Mungkin itu juga salah satu faktor ya. Dan insya Allah dari apa yang Ana sampaikan ini, 3 tips tadi, mudah-mudahan bisalah kita berubah walaupun ya tidak begitu signifikan, karena juga Ana ya makhluk Allah yang masih lemah, masih dhaif. Syukran, mungkin itu aja. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini karena pecinta Al-Quran ya, Masya Allah. Nanti kita minta kepada Akhi Dirga untuk membacakan ayat talaki tahsin Al-Quran, ya mendapat gelar. Gimana ceritanya mendapat gelar Syekh Al-Khandaki? Masya Allah, Syekh Al-Khandaki adalah Riyawi ya, Masya Allah. Silakan. Awalnya gelar Al-Khandaki itu Ana dapati waktu di Al-Muslimun ya. Waktu Ana duduk di kelas 5 ya, kelas 2 SMA. Di situ ikhwan-ikhwan, kawan-kawan Ana semua seringlah berbicara gitu kan. Ya Syekh Al-Khandaki. Di situ Ana bingung. Apa ya kaitannya ya? Mulailah Ana berpikir di sana. Kaitannya apa? Perlahan-lahan Ana cari tahu. Ketika Ana tulis alamat Ana, waktu ada tuh nggak salah tulis di buku sampul Ana ya, tulis sampul alamat gitu kan, Jalan Parit Indah. Baru setelah itu ada yang kawan bilang, ini Al-Khandaki. Oh ya Allah, Masya Allah, berarti Parit Indah maksudnya. Disitulah Ana dapat gelar dari kawan-kawan itu Al-Khandaki, karena Ana juga ya udah lama sih tinggal di Parit Indah, ya termasuk orang Parit Indah sejati lah. Maka
kayak dapat gelar Al-Fandati dari ikhwan-ikhwan Masya semua. Barakallah. Nih, ya apa namanya? Kemudian berbicara tentang Al-Quran ya, berbicara tentang Al-Quran. Sekarang kan Al-Quran tuh mulai membooming ya, membooming Al-Quran. Nah, setelah membooming Al-Quran ini, apa tips-tips antum agar istiqomah untuk belajar Al-Quran, istiqomah untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Tipsnya? Ya, betul ya. Mungkin ini juga penting bagi kita semua. Tips untuk istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Di antaranya mungkin yaitu satu, kita berusahalah untuk selalu dekat sama Allah. Jangan ada satu niat pun atau secercah niat untuk kita jauh dari Allah. Karena apabila kita ingin dekat sama Allah, insya Allah Allah akan bantu kita. Jadi jauhilah segala sesuatu yang tidak atau yang akan memberikan peluang kita jauh dari Allah. Yang selanjutnya, ya kita lawan kata dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama ya jangan jauh dari Allah. Yang kedua, kita tuh selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan melalui lisan para nabinya, dan mungkin kita pada zaman ini ya karena Rasulullah SAW telah berada di sisi Allah, yang melalui lisan para ulama. Karena ulama ini termasuk pewaris para nabi. Jadi kita selalulah mendengarkan istilahnya kajian-kajian, nasihat-nasihat yang berisi perintah untuk selalu ibadah kepada Allah, yang intinya tujuannya kita dekat sama Allah. Oke, terima kasih ya, Masya Allah. Kita masuk kepada apa? Yang kedua, challenge untuk ya, challenge untuk menyambung ayat ya. Antum berapa juz hafal? Insya Allah, barakallahu fiik. Insya Allah Ya, 4 lah. 4 ya? Masih, ya. 4, Masya Allah, 4 juz ya. Ini 4 juz. Pemuda yang umurnya berapa tuh? Ana 19 tahun. 19 tahun hafal 4 juz insya Allah. Mungkin insya Allah ya. Insya Allah. Terakhir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan nashitati nashqa. Wan nashitati nashqa. Was-sabihati sabha. Sahabat Adam masa kini dimanapun antum berada, karena video ini terlalu panjang, maka silakan tonton di video berikutnya challenge ayat dengan Syekh Al-Khandaqi Ar-Riyawi.